Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Namirah beserta juga pimpinan takmir Masjid Namirah dan jajarannya, para asatid dan ustadzat di lingkungan Masjid Namirah, dan juga para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Setelah kita bersyukur, bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita patut kiranya merenungkan satu hal terkait dengan antusiasme kita dalam mencari ilmu, yang nanti kita coba kaitkan dengan tema mendasar kita. Tema kita sebenarnya malam ini adalah tentang sesuatu mungkin yang sehari-hari tapi kita tahu ilmunya, cuman mungkin kita jarang mempraktekannya, yaitu tentang rahasia dan hikmah adab dalam berdoa. Nah, tapi sebelum itu, terkait dengan antusiasme kita dalam majelis ilmu, ada satu hadis Rasulullah Muhammad SAW yang beliau menyampaikan, kama qala fima ma'nahu, at-ta'allum fi sa'ah khairum minal ibadati sittina sanah. Bahwa belajar 1 jam itu lebih bagus dibandingkan beribadah selama 60 tahun. Tentu saja 60 tahun ini ibadatul awam, ibadahnya orang-orang awam. Karena kalau ibadatul alim, tentu saja insyaallah juga berbeda begitu. Maka at-ta'allum fi sa'ah, belajar selama 1 jam itu khairum minal ibadati sittina sanah, lebih bagus dibandingkan kita beribadah 60 tahun tapi ibadah yang awam, ibadah yang umum. Karena apa? Karena memang belajar itu bahkan lebih bagus dibanding mengajar. Maka dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Dalam kaidah bahasa Arab, taqdim al-lafadz yadullu ala aulahu, bahwa didahulukannya sebuah lafadz itu menunjukkan bahwa lafadz itu lebih utama dibandingkan yang disebut belakangan. Maka di situ yang disebut lebih dulu adalah yang belajar dulu gitu. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Kemudian wa'allamahu, baru yang ngajarin Quran gitu. Jadi yang ngajar itu enggak lebih bagus dibandingkan yang belajar. Tapi takrimul muallim afdal lil murid, afdal lil muta'allim. Tapi menghormati guru, wah itu luar biasa, harus dilakukan oleh seorang murid gitu. Jadi Allah adil ini. Allah mengatakan
lebih bagus, yakni orang yang belajar Al-Quran baru kemudian mengajarkannya. Tapi bagi seorang murid menghormati guru itu sangat penting, dan itu karena wasilah barakatil ilm. Itu adalah wasilah keberkahan ilmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini penting untuk saya sampaikan karena haus ilmu itu penting. Belajar apapun itu penting. Tapi kemudian al-amal afdal, mengamalkannya juga penting. Dan karena itu kenapa guru disebut lebih belakangan nih di sini gitu. Karena kalau guru kemudian merasa guru enggak perlu belajar, nah itu masalah itu. Wah, saya kan sudah ngajar nih. Saya derajatnya muallim nih. Derajat muallim enggak usah belajar gitu. Nah, itu problem itu. Karena apa? Bertentangan dengan hadis yang lain bahwa yakni thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwa belajar itu dari buayan sampai kita ke liang lahat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, ini saya ke majelis ilmu aja dulu sebelum ke adabul doa ya. Tapi di Quran itu beda tuh, yang disebutin justru muallimnya dulu. Potongan ayatnya, kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Bima kuntum tuallimunal kitaba. Ini tuallim dulu. Bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an atau Alkitab dan ketika belajar Al-Qur'an. Artinya apa? Seorang guru punya tanggung jawab besar untuk mengajarkan sesuatu. Guru harus menjadi robbani dulu supaya apa? Yang masuk adalah ketemu hati ke hati gitu. Guru ketika mengajarkan ketemunya itu bukan lisan ke lisan, bukan lisan ke pikiran, tapi lisan hati kemudian ke hati. Nah, di situ prosesnya kemudian seorang guru harus menjadi robbani. Muridnya pun harus menjadi robbani supaya apa? Hati ketemu hati gitu. Nah, disinilah kemudian fungsi doa itu. Maka belajar itu juga harus diawali dengan doa. Tapi berdoa itu ada adabnya. Adab kalau menurut ini saya sengaja bawa kitab-kitab gitu supaya saya merasa tidak ngawur gitu kalau ngomong nanti. Tentang adab ini, mohon maaf, saya lagi membawa kalau tentang adab ini kitab judulnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ini karya Khatamil Aulia Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ini memang agak kontroversial orangnya, tapi jangan dipandang kontroversinya. Apalagi kita belum membaca kitab-kitab aslinya. Karena kitab-kitab aslinya yakni mamlu'un bi ayatil Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah. Gitu. Jadi di sini disebutkan begini. Fi halil adab, ya, fi halil adab. Adab itu ada 4 kata beliau. Adab fi syariah. Kemudian adab fi yakni adab fi syariah, kemudian adab fil amal, adab fil hal, adab fi al-ahwal. Jadi kalau adab fi syariah itu adabnya memang harus sesuai dengan yang zahirnya. Gimana adab sesuai dengan zahir? Kita misalnya berdoa, salah satu adabnya adalah kita benar-benar memang harus tadarru, kemudian khufyah juga. Ketika berdoa kita harus benar-benar tadarru, itu merendahkan suara. Dan lalu khufyah, takut dan berharap, antara takut dan berharap gitu. Nah, syariatnya begitu. Nah, dalam syariatnya misalnya ketika kita berdoa, salah satu doa itu kan sholat. Misalnya sholat kita pakai kaos oblong begitu, kemudian pakai celana pendek, yang penting menutup aurat gitu, di bawahnya dengkul. Kemudian habis makan terasi,
belum cuci tangan yang bagus, kemudian kita langsung berdoa sholat gitu. Nah ini mungkin secara syariat tidak masuk kategori tadarruan wa khufyah. Kenapa? Karena secara syariat zahir kita ketika menghadap Allah itu memang benar-benar harus tadarru wa khufyah gitu. Bayangkan kita mau ketemu orang saja, waduh ini kira-kira sudah pas belum ya gitu. Baju yang dipakai pun kita ngacaknya itu sampai berkali-kali gitu. Pas mau ketemu Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, penguasa langit bumi, yang menguasai diri kita juga, menguasai tubuh kita, nafas kita, hati kita, pikiran kita, dikuasai sama Allah Subhanahu wa taala, kita mah asik-asik aja, enggak ada takut-takutnya gitu. Kita mah yang penting menghadap gitu aja. Enggak mikir ini kita lagi ngadep siapa ini gitu. Langsung aja jebret, langsung doa gitu. Maka kalau kemudian secara adab syariat ini kita nggak penuhi, jangan-jangan kita kemudian sering protes tuh. Kenapa ya doa-doa kita nggak pernah dikabulin ya sama Allah SWT gitu. Kita kurang introspeksinya tuh. Secara syariat saja adab kita kurang gitu. Belum lagi yang nanti terkait dengan amal, terkait dengan hal, dan terkait dengan ahwalnya. Karena itu masing-masing punya adabnya gitu. Nah maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini penting ini. Karena adab itu memang kemudian menjadi pintu masuk gitu. Menjadi pintu masuk. Kan ada cerita tuh. Ini cerita katanya terjadi di masa tabi'in. Masa tabi'in ada 4 orang tabi'in lagi jalan-jalan kemalaman di tengah jalan. Nah, alhamdulillah tabi'in ini enggak pernah ninggalin sholat tahajud. Maka ketika istirahat malam bangun tuh. Hadirin yang dimuliakan Allah dan hadirat, ketika bangun, nah sholatlah mereka nih, sholat tahajud. Pas sholat tahajud, kemudian datang singa, Bapak. Datang singa jantan ini. Singa jantan langsung terkam kan. Datanglah singa jantan. Yang 3 orang langsung lari. Lari itu cari tempat persembunyian. Sampai ada yang naik ke pohon begitu. Dan ada yang bersembunyi di balik bebatuan. Nah yang satu ini tetap aja sholat. Sholat terus sholat. Sampai selesai. Sang singa ini rupanya tidak jadi nerekam. Singa ini kemudian duduk begitu aja, seperti menunggu sang tabi'in ini selesai sholat. Pas selesai sholat, assalamualaikum. Kemudian singanya ini seperti mengaum gitu aja, kemudian pergi. Nah teman-temannya baru datang. Nanya ini, kamu kok nggak takut sama sekali? Kami ini sudah hilang kekhusyuan kami, langsung pergi aja gitu katanya. Apa jawab sang tabi'in ini? Bagaimana mungkin saya akan takut sementara saya menghadap Rabbul Izzah wa Rabbul Alamin? Bagaimana mungkin ketakutanku, tadarru'ku, khufyahku akan diterima sama Rabbul Alamin sementara saya takutnya sama makhluknya? Nah ini juga bagian dari adab tuh. Bagian dari adab. Yang kedua, adabul amal. Sekaligus nanti kalau terkait dengan hati itu karena perbuatan hati menjadi adabul hal. Jadi secara amaliyah kadang-kadang kita mungkin nggak connect tuh antara apa yang kita kerjakan dengan apa yang terjadi di pikiran kita sama hati kita. Sehingga kemudian kekhusyuan ketika sholat itu dilakukan, maka sholat kita itu atau doa kita itu kemudian menjadi doa fil lisan. Battah. Doa di lisan saja. Walaysa fil qalb. Tidak di hati. Lisan kita mengucapkan apa, hati kita tidak mengucapkan apa. Sehingga kemudian enggak connect tuh antara hati sama lisan. Padahal kata Imam Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah, beliau mengatakan begini, bahwa az-zikru
Nah, adzikru itu harus betul-betul fil qalb. Adzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Zikir, dan itu di antaranya doa adalah ayyakuna bil qalbi wa yakuna bil lisan. Hendaknya itu menghadirkan hati sekaligus terucap dalam lisan. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu harus talaffuz. Karena talaffuz itu yusa'id khusyu'al qalbi. Menolong, mewasilai, mensupport, yakni khusyuknya hati. Nah, maka kata ini Imam Nawawi ini mazhabnya Syafi'i, tapi beliau rujuknya ilal Quran wa sunnah, sama. Jadi adzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Wal afdal minhu ma kana bil qalbi wal lisan jami'an. Dan yang lebih utama adalah ketika hati dihadirkan dulu, kemudian lisan juga ngikutin hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait adab ini juga ada kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan beberapa sahabat, kemudian mengatakan kepada beliau-beliau para sahabat radhiyallahu anhum, apakah kalian bisa khusyuk dalam sholat? Apakah kalian bisa menghadirkan hati dalam sholat sementara lisan kalian juga berucap? Wah, para sahabat terkemuka, insyaallah bisa ya Rasulullah. Insyaallah bisa. Maka di situ dikabarkan yang hadir ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada Utsman bin Affan radhiyallahu an, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan beberapa sahabat terkemuka. Kata Rasulullah SAW, coba kalau kalian bisa khusyuk, sholat 2 rakaat aja deh. 2 rakaat aja sholat. Maka semua berlomba-lomba sholat. Selesai itu, ditanya, waduh, saya sejak awal pun sudah gak khusyuk katanya. Nah, ini sahabat Bapak Ibu sekalian. Gimana kita ya? Sahabat nih, sahabat yang khairul qarni. Yang sebaik-baik qarn itu adalah di zaman Rasulullah. Dan ketika Rasulullah hadir berarti di zaman sahabat juga gitu. Nah, bagaimana zaman kita yang sudah jaraknya 1400 tahun lebih gitu. Nah, maka kemudian ada yang dikisahkan, yang mengisahkan Sayyidina Ali ketika ditanya oleh Rasulullah SAW. Ya Ali, gimana kamu? Kamu bisa khusyuk? Alhamdulillah ya Rasulullah. Di awal saya khusyuk. Di rakaat pertama Bapak Ibu sekalian khusyuk. Rakaat kedua alhamdulillah khusyuk. Pas tahiyat akhir, pas innaka hamidum majid, kretek tuh di hatinya. Alhamdulillah ya, saya sampai sekarang masih udah bisa khusyuk nih katanya gitu. Maka baru kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya Rasulullah, saya sebenarnya sampai innaka hamidum majid tuh khusyuk. Tapi pas mau assalamualaikum, alhamdulillah ya saya khusyuk katanya. Mengatakan alhamdulillah saya khusyuk itu sudah termasuk tidak kategori khusyuk begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah itu sudah ahwal tuh. Adabul ahwal. Nah, maka adab yang dimaksud di sini adalah mulai adab zahir sampai adab batin. Dalam berdoa itu semuanya harus dihadirkan. Wa adabul batin itu fil qalb. Adabul zahir fi jismina wa adabul zahir fi lisanina. Jadi adab zahir itu di dalam jasad kita dan juga di dalam lisan kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, saya punya kiai dulu waktu mondok. Kiai saya ini tidak lulus SD. Enggak lulus SD, cuman sampai kelas 5. Cuman sampai kelas 5. Pas mondok pun, nah pas mondok nih, kiai saya itu dipanggil sama kiai sepuh. Katanya, kamu selama setahun ini nanti agak terganggu ya belajarnya. Nggih Pak Yai, gimana? Kamu saya tugaskan di dapur. Setiap pagi sampai jam sekian kamu belanja. Oh nggih, siap. Jadi kamu pagi itu ngaji kitab pagi, kamu nggak usah ikut. Oh siap, katanya gitu. Pokoknya siap aja, diminta sama kiai, siap aja gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, ini kemudian berjalan tuh setahun. Jalan setahun. Nah kemudian
di tahun kedua disampaikan lagi sama kiainya, kamu di tahun kedua ini saya tugasi lagi untuk mengasuh anak saya. Jadi nganter sekolah, kemudian jemput. Jadi praktis ini kiai saya ini belajar itu tidak maksimal aslinya. Tidak maksimal. Nah, tapi di situ ada rahasianya. Ada 3 tuh rahasianya. Rahasia pertama adalah di dekat dapur sama di dekat dalam kiai itu ada majelis khos, yaitu santri-santri senior, di mana mereka belajar kitab-kitab yang mu'tabar dan kitab-kitab besar. Nah, kiai saya ini otomatis karena dekat di dapur, ketika itu Pak Kiai langsung yang mengajar para guru senior itu, kiai saya ini mendengar. Jadi ilmunya pertama rahasianya ilmu dengar. Dan kata Ibnu Arabi dikatakan as-sima'u naw'ani. Sima'un ghairu hakiki wa sima'un hakiki wa huwa sima'un mutlak. Jadi sebenarnya dasar ilmu itu aslinya mendengar, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mendengar, tapi pendengaran kita itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu mesti ilmunya nggak nyampe tuh. Maka itulah yang disebut dengan sima' ghairu hakiki. Mendengar yang tidak semestinya, mendengar yang nggak ada hakikatnya. Nah, kalau mendengar mutlak itu sima' hakiki wa huwa sima'un mutlak. Sima' hakiki itu adalah sima' yang mutlak. Sima' mutlak itu masuk telinga kanan, tertahan di telinga kiri, masuk ke kepala, kemudian langsung tembus ke hati. Nah, itu tuh rahasianya. Maka beliau mendengar dengan baik tuh. Ketika Pak Kiai mengajar santri-santri senior dan guru-guru muda gitu. Dan rahasia kedua adalah ta'atun mutlak li muallim. Taat mutlak sama pengajarnya, sama kiainya. Taat mutlak sama kiai ini ketika kiai mengajarkan yang baik begitu. Maka taat mutlak tuh. Jadi nggak ada penolakan gitu. Bahkan penolakan di hati itu yang memang terutama penolakan di hati sih. Menolak di hati itu enggak gitu. Di jisimnya juga enggak. Nah, kemudian rahasia ketiga adalah beliau ini itu kalau berdoa, doanya itu biasa saja aslinya. Doa andalannya cuma 3, Pak. Saya pernah nanya itu. Nopo yang panjenengan kok sampai seperti ini gitu. Ininya apa namanya? Pencapaiannya. Kata beliau, doa beliau cuma 3. 1 istighfar, 2 hasbunallah wa ni'mal wakil, dan yang ketiga adalah kata beliau doanya itu doa Rabbana, sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah itu doanya cuman itu aja. Enggak minta reno-reno, ya Allah jadikan saya kiai. Ya Allah jadikan saya ini. Ya Allah kebanyakan doanya. Nah, beliau ini komplit dengan 3 doa itu. Yakni doa istighfar, dia minta ampun. Kemudian doa hasbunallah wa ni'mal wakil, dia percaya bahwa Allah akan mencukupi segalanya. Dan yang ketiga adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, beliau ini kemudian setelah 4 tahun belajar di pondok itu, baru di tahun terakhir beliau diminta, sudah sekarang saatnya kamu masuk kelas. Nah, mulai itu belajar di kelas, Bapak Ibu sekalian. Masuk di kelas, dan kemudian setelah selesai 4 tahun itu, 3 tahun mondar-mandir aja itu. Yang belajar serius cuma setahun. Nah, setelah selesai 4 tahun tuh, kiainya bilang, kamu sekarang sudah boleh pulang. Duh, bingung ini, kok boleh pulang, bagaimana nih? Kita belajarnya cuma setahun ini gitu. Pokoknya itu aja. Tapi karena nggak mau bantah, nggih aja. Terus malamnya itu mimpi mandi di kolam pesantren. Mandi di kolam pesantren, kemudian ketika beliau nyebur gitu, Pak Kiai juga ikut nyebur. Kemudian meniup di ubun-ubunnya.
Meniup apa? Pokoknya meniup gitu aja. Nah, beliau kemudian terbangun. Dan paginya ketika kemudian diminta pamit sama kiainya, maka beliau ini kemudian bercerita mimpinya. Sudah, gak usah kamu ceritakan ke yang lain. Kamu sekarang boleh pulang. Nanti kalau kamu pulang nyampe rumah, dan di rumah kamu diminta mengganti bapakmu untuk mengganti beliau jadi kiai. Ini juga putranya kiai sih memang. Kamu pulang, nanti kamu mengganti bapakmu untuk menjadi kiai, kamu terima aja. Ini semakin bingung juga ya, baca kitabnya juga baru beberapa kitab gitu kan. Tapi alhamdulillah rupanya Bapak Ibu sekalian, karena simak mutlak tadi, itu seperti ilman ladunnian, khatar fil qalb wa dakhal fil qalb. Jadi seperti terbit dalam hati, istilahnya itu kretek ke hati, kemudian masuk ke hati. Dan betul memang ketika nyampe rumah, bapaknya langsung memintanya mengganti. Karena pesan kiainya begitu, beliau ganti aja. Dan Masya Allah ketika baca kitab Bapak Ibu sekalian, seperti itu ada yang nunjukkan gitu katanya. Ya ini memang 1001 yang begini. Jangan takjub sama pencapaiannya. Takjublah sama prosesnya. Menjadi murid itu harus seperti itu. Robbani itu tadi begitu itu Robbani. Doanya pun dia Robbani. Dalam proses mencapai segala sesuatu dia Robbani. Sehingga kemudian pencapaiannya menjadi luar biasa. Pak Kiai itu namanya, ini sangat terkenal di Jawa Timur sebenarnya. Pak Kiai itu namanya Kiai Mujammil Hasbah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Kiai ini. Beliau ini ahli astronomi. Tapi tidak tamat SD Bapak Ibu sekalian. Tidak tamat SD tapi ahli astronomi. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Jember, saya asli Jember. Di sana Bapak Ibu tanya di mana pesantrennya Kiai Mujammil Hasbah. Nah, itu agak masuk ke atas di dekat Gunung Kemiri namanya. Dan Gunung Argopuro. Nah, itu beliau itu orang yang tidak tamat SD tapi ahli astronomi. Dan sekarang istilah-istilah astronomi mulai dari yang level mana sampai level mana, termasuk beliau menceritakan dan menjelaskan tentang teori astronomi dengan pendekatan teori fisika kuantum, dengan teori penciptaan, dan teori apapun yang menyangkut astronomi, beliau itu sudah sangat canggih. Nah ini, saya menangkap pesan bahwa proses belajar itu memang harus robbani, dan menuju itu ada adabnya, termasuk adab berdoa. Maka Rasulullah SAW secara sehari-hari mengatakan kepada kita, memerintahkan kepada kita dalam adab berdoa itu yang pertama adalah secara syariat kita diminta membaca 3 hal. 1, istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jangan langsung, ya Allah saya minta ini ya Allah, saya minta ini ya Allah gitu. Boleh sih meskipun kita berdoa pakai bahasa apapun tuh boleh gitu. Tapi ada adabnya. Kita minta sama orang tua aja ada adabnya kan? Ada adabnya gitu. Ini minta sama Allah pasti juga ada adabnya. Kita istighfar dulu. Kita diminta untuk istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian yang kedua kita diminta untuk baca sholawat. Setelah istighfar, makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad dan seterusnya, wa sholli an radhiyallahu taala dan seterusnya sampai kemudian kita baru setelah itu membaca tahmid. Jadi adabnya itu adab, Pak. Itu bukan formalitas. Sama kayak kalau kita pidato tuh biasanya kan membaca alhamdulillah, kemudian membaca syahadatain, lalu membaca sholawat gitu. Itu kayak formalitas gitu. Nah ini kalau kita ngajarin anak didik kita muhadharah gitu, itu tekankan bahwa itu bukan formalitas. Justru intinya itu di depan itu gitu. Kita harus bertahmid kepada Allah, bertakbir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Rasul. Itu justru intinya. Yang lain-lain itu kembangannya aja.
Bahkan isi dari apa yang kita sampaikan, seperti saya menyampaikan, ini kembangannya itu. Karena kembangan justru kalau intinya nggak kita capai dulu, maka kembangannya juga nggak ada artinya. Sama ketika berdoa kita langsung berdoa, minta apa sama Allah, tapi nggak pakai adab ini dulu, nah itu bahaya tuh. Nggak pakai istighfar dulu, nggak pakai sholawat dulu, nggak pakai tahmid dulu gitu. Nah itu langsung minta gitu, itu bahaya sekali. Ada seorang anak buah minta sama bosnya tanpa basa-basi dulu, itu kan bahaya juga gitu. Makanya dalam istilah bahasa Arab, doa itu ada 3 tahap. Yang pertama tolab. Tolab itu nuntut itu. Nah, doa nuntut sama Allah ini enggak sopan. Biasanya anak-anak muda itu yang menuntut begini. Nuntutnya pas terkait jodoh. Allahumma ya Allah, jika dia bukan jodohku ya Allah, jangan pernah dia jodohkan dengan siapapun ya Allah. Wah, ini bahaya ini. Ini doa menuntut ini. Udah enggak pakai istighfar, enggak pakai sholawat dan enggak pakai tahmid, langsung doanya seperti itu, langsungan gitu doanya. Ya Allah, jika dia jodohku ya Allah, semakin dekatkanlah ya Allah. Jika dia bukan jodohku ya Allah, hindarkanlah jodoh-jodohnya ya Allah. Dan kalaupun dia akan berjodoh dengan orang lain ya Allah, tolong gagalkan ya Allah. Biar aku yang berjodoh dengannya ya Allah. Nah, ini bahaya itu doa seperti itu. Makanya tadi doa kiai saya itu 3 doa itu gitu. Istighfar, hasbunallah, sama sapu jagat, itu sudah sangat cukup gitu. Nah, itu doa tolab namanya. Kita itu kalau dituntut terus kayaknya mungkin nggak nyaman juga ya. Dituntut. Apalagi nuntutnya tanpa basa-basi dan tanpa proses gitu. Kita misalnya punya tetangga nggak pernah silaturahim, nggak pernah apa, tiba-tiba datang langsung nuntut gitu. Nah, ini ketemu berapa perkara ini? Ada tetangga seperti ini nih. Ini tetangga nggak sopan apa tetangga sopan nih? Nah, gitu. Itu bayangkan sama Allah SWT kayak begitu juga gitu. Nah, sama juga. Nah, kemudian level kedua itu sa'ala. Sa'ala itu minta. Nah, minta itu masih boleh lah. Makanya Allahumma inni as'aluka salamatan fid din dan seterusnya. Itu sa'ala. Jadi kalau sa'ala itu orang minta itu mungkin masih ada basa-basinya. Kalau tadi rumusnya pakai rumus tetangga itu lumayanlah silaturahimnya. Nah, kalau udah lumayan silaturahim, sering ngobrol gitu. Kita mau bantu itu ketika orang minta enak gitu. Nyaman, kita mau bantunya itu nyaman. Oh iyalah, iya saya bantu gitu. Bahkan kalau perlu ketika ada tetangga kita ngutang gitu, nah, pas ngutang, udah nggak usah ngutang, saya kasih aja gitu. Nah, sampai begitu itu karena sa'ala, sering ngobrol gitu. Nah, level ketiga ini, makanya level ketiga ini level yang tertinggi namanya doa gitu. Doa itu level ketiga. Doa itu kalau kita belajar dari para anbiya mursalin, doanya itu nggak pernah doa yang aneh-aneh gitu. Bahkan berdoa pun itu puitis gitu. Seperti doa Nabi Zakaria kan. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Itu puitis gitu. Diawali dengan sesuatu yang penuh dengan basa-basi. Nah, kemudian wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kanat imraati aqira wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka
waliya. Nah, kemudian yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Nah, ini menarik, penuh dengan basa-basi gitu. Dan kemudian doa para nabi, para rasul itu lebih banyak doa istighfar. Dan diminta supaya sholatnya itu sholat yang khusyuk. Sholatnya yang bisa mendirikan dengan baik. Dan fokusnya itu ke investasi masa depan, bukan ke investasi masa kini. Makanya doanya itu selalu menyebut bukan auladi tapi dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu wa min dzurriyyati, tapi diawali dengan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Gitu. Dzurriyyah juga. Tapi kemudian dengan istighfar. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nah, doa yang lain para nabi yang lain, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyah lagi. Makanya doa yang bagus itu adalah doa istighfar, doa minta sholat kita bagus, dan kemudian doa untuk masa depan dzurriyyah kita. Masa depan dzurriyyah kita. Maka dalam kitab Ihya pernah dikutip bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kalau kita berdoa dan kemudian mau membangun investasi di masa depan, itu doanya untuk dzurriyyah. Dan dzurriyyah yang dipersiapkan itu adalah 25 tahun ke depan. Ada yang bertanya, 25 tahun itu bagaimana ya? Gitu. Jadi maksudnya adalah di kala muda itu doanya memang pempengin gitu. Seriusin berdoa tuh di kala muda tuh. Sampai kemudian investasinya 25 ke depan. Maka kalau menurut urutan Asmaul Husna, menurut Asmaul Husna itu angka 16 itu krusial. Angka 16 itu krusial. Apa urutan ke-16 ya Asmaul Husna ya? Urutan ke-16 adalah harus dihitung gitu ya. Berapa? Apa Pak? Urutan ke-16. Jadi menurut urutan ke-16 dalam kaitan dengan usia. Nah, ini psikologi ya. Anak usia 16 tahun itu anak yang di usia itu krusial. Kalau dia terpengaruh buruk, maka seterusnya dia akan buruk. Kalau terpengaruh baik, maka seterusnya dia baik. Itu menurut rumus psikologi. Nah, terkait dengan Asmaul Husna, maka kita memang harus mempersiapkan dzurriyyah kita itu 25 tahun ke depan. Artinya apa? Kita sebagai orang yang mempersiapkan diri kita ke depan, terutama anak-anak muda, itu memang harus mempengin untuk mempersiapkan 25 tahun ke depan. Pertanyaannya, pernah ada yang bertanya, kenapa kok 25 tahun ya? Kenapa enggak 50 tahun gitu? Nah, 25 tahun itu artinya kita yang hari ini, sekarang ini, itu sebenarnya adalah investasi dari orang tua kita dan kakek buyut kita 25 tahun yang lalu. Dan tanggung jawab kita adalah mempersiapkan 25 tahun ke depan. Kenapa 25 tahun? Bayangannya adalah dari usia 0 sampai 25 tahun itu adalah usia ketika antum semua itu siap menikah sudah. Maka Rasulullah SAW usia menikahnya 25 tahun.
Itu usia yang awal tahap siap menikah tuh. Tapi saya nggak menganjurkan kalau nggak siap, oh ini patokannya 25 tahun nih, kayaknya kita perlu menikah nih segera ini. Tak cari calon dulu nih kalau begitu nih. Gitu. Nggak gitu maksudnya. Berarti proses dari 0 tahun sampai 25 tahun ke depan, itu berarti kita memang harus benar-benar siap. Harus benar-benar siap. Dan tadi di proses menuju 25 tahun, ketika kita usia 16 tahun, maka doanya adalah anta fatirus samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Maka anak muda itu harus punya support system namanya haulas salihin. Maka saya senang di Masjid Namira ini ada sekolahnya, sekolah tingginya, ada masjid yang setiap hari bisa kita berkomunikasi fi haulas salihin, dalam komunitas support system orang-orang saleh. Nah itu penting tuh. Maka juga di usia 16 tahun, anak itu kalau belajar bahasa di usia 16 tahun, mempeng dia belajar bahasa, itu enggak pernah akan hilang. Belajar bahasa Arab kah, belajar bahasa Inggris kah, asal fokus betul di usia itu, maka tidak akan pernah hilang. Teman-teman saya yang besar dari usia 16 tahun sampai 20 tahun dia belajar di luar, entah di Arab Saudi ataupun di Eropa ataupun di Amerika, pulang sampai sekarang bahasa Arabnya masih nyantol, bahasa Inggrisnya juga masih nyantol. Jadi memang usia 16 tahun itu krusial. Tapi lebih krusial lagi di proses menuju 16 tahun. Jadi 16 tahun ini kayak terminal begitu. Terminal menuju 25 tahun. Tapi terminal namanya terminal, maka titik berangkatnya pun harus pas. Dari usia golden age 0 sampai 5 sampai 6, nah ini golden age, itu harus betul-betul tertata menuju 16 tahun. Maka ada satu cerita lagi. Sampun 1 jam. Ini cerita terakhir Said An-Nursi, Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi. Cerita beliau ini terkait dengan bagaimana usia beliau dipersiapkan. Yang mempersiapkan bapak ibunya. Karena bapaknya itu enggak pernah makan makanan yang haram. Apalagi ibunya enggak pernah makan makanan yang haram. Kemudian lahirlah Said Badi'uz Zaman An-Nursi. Yang mondok, di pondok itu cukup belajar 8 bulan, itu sudah hafal seluruh kitab induk, usul fikih dan fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, kitab-kitab induk sudah beliau kuasai. Maka kiainya waktu itu kemudian mengatakan, kamu sudah selesai. Nah, kiai zaman dulu nggak pakai ijazah, Pak, pakai rekomendasi aja. Nah ini kamu sekarang saya arahkan untuk belajar ini, kamu belajar di kiai sana. Kasih rekomendasi, baru berangkat ke pondok yang satunya. Enggak kayak sekarang mau ke kampus mana ya, aduh kampusnya ini bagaimana nih, jadi pakai proses seperti itu. Nah maka Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi dipersiapkan dari golden age 16 tahun, 25 tahun, maka di usia 16 tahun beliau sudah menjadi mufti di Al-Qubrus, di Cyprus, itu sudah menjadi mufti di usia 16 tahun. Sama persis seperti Imam Syafi'i di usia 14 tahun sudah menjadi mufti. Nah sekarang usia 14-16 itu usia anak SMP ya. Bayangkan anak kelas 3 SMP begitu sudah menjadi mufti. Dia menjadi rujukan agama masyarakatnya. Wah itu luar biasa tuh. Sekarang menjadi hal yang mustahil untuk menghadirkan seperti itu. Nggak tahu nih sistem pendidikannya atau apa. Tapi yang jelas insya Allah kita harus mempersiapkan itu semua. Sehingga kita insya Allah tetap menjadi generasi yang hebat. Kita juga insya Allah mempersiapkan generasi yang juga bagus di masa depannya. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.